Ini kata-kata yang nanti selama 2 hari ini harusnya teman-teman nancep, kemudian tahu maksudnya dan implementasi di lapangan akan seperti apa. Ada activation, customer, lifetime, passive, referral. Sebagian tadi sudah muncul ya. Value, benefit, database, management, proposition, retention, active customer, dan masih ada beberapa kata yang lain yang selama 2 hari ini nanti kita akan bahas. Ya, sesi 1. Saya cerita aja. Jadi ini adalah mengapa kita mesti mengelola donatur. Nah, mengapa harus mengelola donatur? Yang pertama, nah tadi ada namanya akuisisi dan retensi. Akuisisi itu berarti cari donatur baru. Akuisisi, cari donatur baru. Retensi, donatur yang ada di retain namanya retensi. Nah itu aktivitas kita bakal ada 2 itu. Kira-kira lebih menguntungkan yang mana? Nanti kita bahas di bab ini. Kalau misalnya bisnis kita 50-50 aja, akuisisinya misalnya bisnis kita itu 100 miliar, 50 miliar dari customer donatur baru, 50 miliar dari donatur existing, itu kita sudah warning ya. Warning itu artinya banyak donatur yang nggak balik nih, yang nggak bayar lagi. 50-50 loh ya. Nah terus baiknya gimana ya? Setiap bisnis beda-beda, mungkin 70-30, 70 dari donatur existing, 30 dari donatur baru. Apalagi untuk bisnis yang penetrasinya sudah 100% ya, bisnis perbankan, bisnis telekomunikasi itu kan sudah 100%. Maka mau nggak mau harus jualan ke pelanggan existing. Tapi kalau bisnis dalam tanda kutip kita di bisnis zakat, infak, sedekah kan tadi baru 4% ya. Artinya sebenarnya kalau misalnya kita akuisisi 100 miliar, 50 miliar dari customer donatur baru, 50 miliar dari donatur existing, itu kita sudah warning ya. Warning itu artinya banyak donatur yang nggak balik nih, yang nggak bayar lagi. 50-50 loh ya. Nah terus baiknya gimana ya? Setiap bisnis beda-beda, mungkin 70-30, 70 dari donatur existing, 30 dari orang yang sudah jadi donatur, kemudian kita cuekin, dia jadi berita buruk nggak nanti di lapangan? Alah jangan-jangan rumah yatim, dia mah pertama doang baik, habis itu saya dicuekin. Walaupun mungkin cuma 1.000, 2.000, tapi kalau 2.000 berita nggak baik nyebar, kalau ada satu pelanggan komplain, itu sebenarnya ada 25 pelanggan yang sebenarnya kecewa juga tapi nggak komplain, nggak seneng, nggak puas, tapi diam-diam saja. Tahu-tahu dia cerita ke banyak orang, gitu ya. Bayangkan kalau yang diceritakan hal yang baik, advokat tadi, gitu. Nah, 50-50 aja ini. Nah, biaya untuk cari donatur baru itu mulai dari pameran, edukasi, seminar, kemudian follow up, bikin event, itu cari muzaki baru, cari donatur baru. Dibandingkan dengan memaintain donatur yang ada, murah yang mana? Maintain ya, maintain jauh lebih murah. Nah kita indikasinya di sini 50-50, 30-70, 80-20, atau bahkan kemarin saya ada bisnis yang omsetnya itu 95% dari pelanggan baru, dari pelanggan existing itu hanya 5%. Sedih ya, itu sedih loh. Cari pelanggan baru itu dia harus buka pameran di PRJ. Ini produknya produk filter air. Jadi kan banyak air di perumahan, di komplek itu yang airnya nggak jernih, tercemar, maka dia jualan filter, harganya 400 juta, 200 juta, dan omset dia itu ya dari pelanggan baru kebanyakan. Tapi yang maintain, perawatan, ganti filter itu kecil. Jualan itu ada statistiknya. Kalau jualan rumah ya, kebetulan ini saya keluarkan jualan rumah. Dari 30 yang kita tanya, yang kita follow up, mungkin ada 5 atau 10 yang minat. Dari 5-10 minat akhirnya visit ke lokasi, 1 beli. Jadi untuk jual 1 rumah statistiknya 30-10-1. Kalau kita jualan menggunakan telepon, dari 100 telepon yang nyambung loh ya. Kalau kita dial 100 paling yang nyambung 30 atau 40. Dari 100 yang nyambung, mungkin yang closing 1, itu jualan lewat telepon. Berarti effort untuk jualan itu luar biasa. Kalau misalnya jualan lewat telepon. Kalau misalnya kita bikin pameran, bikin booth nih, bikin booth di mall, kita buka stand, itu
Pak silakan mampir ada hadiah. Dari 10 orang yang diminta mampir, 5 yang akhirnya mampir, itu bagus. Dari 5 yang mampir akhirnya 1 yang deal. Ini kalau saya jualan blender ya, saya kalau di mall-mall ada yang jualan blender, itu jangan-jangan teman saya. Pak ada hadiah gitu. Biasanya kita mampir nggak? Enggak, makasih. Susah ya buat orang suruh mampir aja. Nah kalau misalnya yang mampir ada 5, nanti 1 yang beli, itu statistik. Artinya jualan ke orang baru itu sudah ada hitungannya. Kalau saya telepon, jualan lewat telepon, kok nggak ada yang closing, lihat aja sudah berapa yang kamu ajak ngobrol. Baru 50 loh, statistiknya aja 1% kok. Berarti kamu nambah lagi gitu ya. Tapi ada nggak jualan yang saya jualan yang tadi produk kesehatan yang 350.000 tadi, anak-anak sales, anak-anak telesales, anak-anak CRM itu ada yang closing rate-nya walaupun lewat telepon itu sudah 27%. Artinya dari 100 yang ditelepon 27 beli. Kok bisa? Ya karena sudah hubungan baik tadi. Jadi closing rate akan meningkat kalau misalnya hubungannya sudah baik. Nah ini nanti kita bahas. Teori penjualan ada banyak sekali. Ada teori spin, ada teori, kalau teorinya Pak Tung Desemaringen, sales magic. Sales magic itu kalau misalnya kita jualan ke orang baru harus bangun kepercayaan dulu. Ini apa? Rumah yatim. Yang jualan percaya pada produknya, percaya pada institusinya, dan percaya pada sales personnya. Itu tahapan 1. Tahapan 2-nya kita harus creating need. Loh orang saya sehat kok disuruh beli suplemen. Loh sehat, berarti kita belum bisa creating need. Pak saya boleh tanya, Bapak sekarang kalau makan, makan di dekat kantor jajan. Kira-kira suka makan sayur atau gorengan? Sayur mana enak? Gorengan lah gitu. Bapak suka kesemutan nggak? Ya kadang-kadang sih, biasanya bangun tidur itu kaki sakit sekali, semutan. Nah dari 3 obrolan, Bapak olahraga, mana sempet? Nah dari 4 pertanyaan tadi, itu ternyata 4-4-nya itu menunjukkan bahwa dia punya masalah dengan aliran darah. Kesemutan, nggak pernah olahraga, makan gorengan, kemudian tadi makan sembarangan gitu ya. Stres nggak Pak di kantor? Stres lah sekarang jualan susah sekali, customer pada ini stres. Itu darah kental. Tapi dia nggak mengakui karena nggak tahu, maka creating need. Oh berarti Bapak solusinya olahraga Pak tiap hari. Ya nggak sempet. Bapak makan sayur. Saya nggak suka sayur. Bapak jangan stres. Loh, kalau nggak stres gimana? Ya berarti kan oke, Bapak sekarang mau solusi yang susah atau solusi yang mudah? Loh kamu mau jualannya. Tapi minimal kesemutan, gampang capek, ngos-ngosan itu adalah gejala aliran darah Bapak gak lancar. Itu creating need. Kemudian, loh kamu terus gimana solusinya? Solusinya, kalau solusi yang susah, ya Bapak ubah tadi pola hidup tadi, nggak bisa. Itu kan susah. Yang gampang gimana? Minum suplemen. Nah kita give solution. Maka nanti keberatan, mahal sekali. Hitung-hitungan tadi 1.700.000, Bapak sehari konsumsi 2. Ini handling objection ya. Loh kalau misalnya kita operasi jantung 250 juta antri dan belum tentu. Nah ini 1.300.000, 1.700.000 Bapak konsumsi sehari 2, 10.000. Makan nasi padang 15.000, parkir 25.000, memperbaiki aliran darah 10.000. Oh iya nggak mahal ya. Bu kamu kok jualnya 1.700.000, ini untuk konsumsi 5 bulan Pak. Aku beli separuh boleh nggak? Nah kita ada nih kemasan kecil, akhirnya itu. Jadi kelihatannya mahal karena belum ini handling objects-nya itu. Ini cara jualan teorinya Pak Pak Tung Desemaringen. Nah kalau customer retention itu kita nanti belajar 4R. Ini R ya bukan 4P ya. Dari 4P jadi 4R. Nah itu retention, relationship, kemudian retention, referral, dan recovery. Oke, mulai sekarang teman-teman akan jadi 4 kelompok. 4 kelompok, kelompok 1 namanya kelompok relationship, kelompok 2 namanya kelompok retention, kelompok 3 namanya kelompok referral, kelompok 4 namanya kelompok recovery. Nah, akuisisi kalau misalnya akuisisi tadi apa? Cari donatur baru. Retensi itu mempertahankan donatur yang ada.
Akuisisi prosesnya ada. Ini perasaan sudah dibikin, oh ya. Ini kalau pakai teorinya Pak Tung Desem-Waringin berarti building trust. Trust kepada 3 ya. Pada rumah yatimnya, institusi, kepada produknya kan ada zakat, infak, sedekah, apapun gitu ya. Itu trust kepada people-nya. People itu berarti kita yang follow up, kita yang telepon, kita yang bikin event. Dari sisi penampilan, cara bicara. Nah, hari ketiga nanti kita bicara cara bicara ya. Cara bicara. Mungkin kalau teman-teman bertemu saya di 3 tahun, 4 tahun yang lalu, saya suruh bicara di sini, itu nggak keluar kata-katanya. Gitu. Lebay Pak Joko ya. Tapi benar. Itu bisa dipelajari. Bahkan naik ke panggung blank, atau misalnya saya merencanakan bicara ABCD, keluarnya DEFG, itu bisa terjadi. Nah, nanti hari ketiga Bu Febri akan mengajarkan, akan sharing bagaimana kita lancar bertutur, pede dan nggak belepotan. Siap ya Bu Febri ya. Gitu. Nanti duet saya dengan Bu Febri. Oke, percaya pada kita. Nah, itu salah satu faktor yang membuat kita, loh kamu jualan aja ngomongnya AIOE. Oh, bisa Pak. Jadi begini Mbak. Jadi kata-katanya jelas, volumenya meyakinkan, kemudian temponya. Ada orang yang kalau ngomong gumur-gumur seperti ini nggak jelas. Ada ya. Tapi ada juga orang yang ngomong itu clear AIOE-nya. Kemudian bisa Pak. Nah kemarin Pak, nanti antusias. Nah itu vokal itu dipelajari. Itu akan menjadi faktor kita dipercaya atau tidak. Creating need tadi, loh kenapa saya harus bayar zakat? Emang sedekah itu penting. Infak itu buat apa? Nah kan berarti creating need. Tadi kan baru 4,27%. Potensi zakat itu yang terkumpul. Berarti masih banyak yang belum. Berarti kan ini nih creating need. Nanti program-program apa yang teman-teman sales itu bisa creating need. Aduh iya ya. Tadi Pak Nugroho sudah contohkan hidup cuma 63 tahun. Satu hari di akhirat sama dengan berapa tahun di berapa? 1000 tahun. Nah itu adalah materi-materi supaya kita, aduh kalau gitu ya saya harus mengumpulkan bekal gitu ya, daripada uangnya buat beli pulsa. Tapi kalau pulsa penting ya, harus buat weekendan, buat apa, buat healing. Wah itu healing, aku udah lama gak healing gitu. Healing. Nah daripada buat healing, nah itu creating need. Mengapa saya harus sedekah? Itu creating need. Give solution. Kalau mau infak kok repot ya. Emang nanti dananya disalurkan gimana? Yakin nggak? Itu kan keberatan kita mengasih solusi. Dan keberatan nanti kita close the sale, itu berarti handling objection. Kalau kita menawarkan orang semuanya beli, dunia ini terlalu indah. Ya toh? Tawarkan beli. Ya terus kita nggak pinter-pinter nanti kan, nggak ada tantangan. Maka harus close the sale, itu berarti handling objection. Kok mahal? Nanti dananya diselewengkan. Buat apa? Bisa pakai aplikasi enggak? Bisa pakai QR enggak misalnya ya? Itu adalah handling objection. Oh bisa Pak, oh bisa, nanti kita bantu. Kita ada laporan bulanan, kita laporan transparan, Bapak Ibu bisa akses kapanpun dan lain-lain. Oh gitu ya kalau misalnya. Dan seterusnya itu close the sales. Nah setelah susah payah perjuangan 4 tahap ini, betapa ruginya kalau kita nggak lanjutkan dengan retention. Retention ada 4 hal, 4 R ya, kita singkat dengan 4 R. Kelompok 1 relationship, kelompok 2 retention, kelompok 3 referral, kelompok 4 recovery. Karena kegiatan yang kita lakukan itu 4 itu. Apapun event, program yang teman-teman lakukan, tujuannya pasti salah satu dari ini. Misalnya kita membuat event gathering, tujuannya apa? Relationship. Nah pas di acara gathering kita launching produk baru, tujuannya adalah retention, jualan. Pada saat acara gathering kita undang donatur pasif, tujuannya recovery. Pada saat gathering, bagi donatur yang mengajak saudaranya nanti akhirnya jadi donatur, dapat apapun lah nanti, itu berarti referral. Nah satu program tujuannya bisa 4 ini. Bisa kalau misalnya Pak Joko selamat ulang tahun, berarti apa?
retention. Pak Joko selamat ulang tahun dari Rumah Yatim, saya Latifah. Oh iya terima kasih Pak Joko, karena Bapak ulang tahun maka Bapak akan mendapatkan ini nih, retention. Jadi ulang tahun ujung-ujungnya jualan, selama kita hubungannya baik nggak apa-apa. Karena Bapak mendapatkan diskon 15% berlaku hari ini dan besok. Kamu nggak tulus, relationship-nya hilang. Tapi kalau customer saya toko tadi, kalau kita jualan material, biasanya kita melakukan gathering itu setahun 2 kali atau 3 kali. Kalau brand kita ada 3, misalnya gathering untuk cat tembok, gathering untuk cat mobil, gathering. Nah toko kita kumpulin, misalnya di Cirebon itu 200 toko. Kita kumpulkan di hotel. Nah itu tujuannya apa? Relationship, update, kita undang ustadz, kadang-kadang undang penyanyi dangdut pasti. Tergantung daerahnya ya. Melakukan kegiatan ini, jadi apapun programnya tujuannya bisa ngambil ini. Ucapan ulang tahun, kita buat program. Misalnya press conference, kita press conference karena ada kegiatan apa, press conference. Tujuannya berarti apa? Tujuannya bisa relationship, bisa retention, bisa recovery, bisa ini. Atau untuk calon customer berarti bisa untuk building trust. Ini bedanya akuisisi dan retensi.